wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ard wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Rahman, Jalan Rawa Bening, Pekanbaru, beserta seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang mengurus rumah Allah ini. Moga-moga sabar dan tabah. Karena apa? Karena saya juga menjadi pengurus masjid. Itu biasanya entah kok di Padang ya, banyak upik dari puji. Lah nan baik dibuek, awak nyupik jadi masyarakat. Tapi itu ndak apa, yang berhak dipuji itu hanya Allah. Manga masyarakat, bini awak selain upik juga. Ya kan? Apalagi masyarakat banyak. Maka kita harus tabah talingo. Badak mengkondak tatembak dia orang ambil telingonya tabah. Jadi kita taban setelingo, kita tabahkan hati, kita tahan perasaan, minta tolong kepada Allah agar kita teguh pendirian. Yang saya muliakan Bapak RW, Bapak RT, Bapak Ketua Lingkungan, seluruh pemuka masyarakat yang ada mungkin berasal dari Jamin, Jawa, Minang, Nancele tadi ya, Abjad Suma, Jawa, Putra Jawa, kelahiran Sumatera. Iko banyak dia pogo di bahagian Darmasraya. Apa mengko Darmasraya namanya di sini ada udah ada mas. Tanya. Sudah menyatu. Sebenarnya dengan adanya suku-suku ini, kemudian kita asimilasi, maka terjadilah perkembangan otak. Orang kalau kawin menurut anak ibu, sepak baku anak pisang, ele anaknya. Ya kan? Tapi kalau dapat kita menikah itu antar bangsa dan antar suku, itu bertambah cerdas. Sekurang-kurangnya kalau apa nikahan anak pak di orang Afrika tu sekurang-kurangnya hitam kaliang badan. Ya nak? Ini faedahnya asimilasi. Yang saya hormati seluruh kita yang hadir, ya mungkin terdiri dari ibu-ibu kami yang saya lihat ini ibu-ibu muda, banyak saumu jo anak mbok. Ya kan? Mudah-mudahan bertambah jo anak, ya kan? Sehat saja badan. Mana rancak anak seketik jo banyak? Rancak banyak. Bembo limo anak ko mali maju koko, ko mali yang kain saruang, ko mengirin pulsa, ko membawa raun. Iya kan? Kalau dua sana nyontak di DJ, anyui di kalau doje mana? Iya kan? Jadi sekurang-kurangnya anak ko limo. Ya kan?
Semoga ibu-ibu muda sehat walafiat. Amin. Yang terdiri dari mungkin anggota PKK yang suaminya masih dinas. Ada yang swasta menggalempe-empe kacang padi lontong. Ada nani lia mudi sebesar lepis cabai lutui. Atu kepala jelo-jelo tu mah. Pakai baju kaos, pakai serah lepis, tapi dilutuinya cabai aja bawa buku kete penaje. Kalau ada pakaian seragam jilbabnya jilbab panjang longgar, mungkin itu BKMT atau ibu-ibu Asiyah dan Wirid ya. Tapi yang berdoakan semoga ibu-ibu ini semua sebagai harapan bagi kami. Kok lapar tampai minta nasi, kok awih tampai meminta air. Ambam puru aluang bunian, kaundong-undong ke Madinah, ke payung panji ke Serugo. Mudah-mudahan ibu lah umur 200 tahun saya mati nanti. Panjang umur. Kemudian yang kami sayangi anak-anak remaja kami yang hadir malam ini meramaikan tausiah kita. Terdiri dari anak muda yang laki-laki dan anak muda remaja perempuan. Kedua-duanya disebut anak bujang jo anak gadis. Bara macamnya bujang tu pak tigo. Pertama bujang langkisau, nan kedua bujang pagurau, nan ketiga bujang pasurau. Nan bujang langkisau tu nama apa Ustaz? Ati tasisi bak palapah jantuang pisang karu talingo kancah dipanggil babanak kampu kaki. Minuman paginya skot. Tengah hari itu tua sanjo narkoba. Iya kan? Orang takziah dekat rumah maknya lagu gereja tua. Itu namanya bujang langkisau. Nan kedua bujang pagurau jo parisau. Ili mudik menyandang gitar saya. Lagunya lagu barat, musiknya musik barat, ya kan? Namanya ke barat-barat, tapi kan? Tapi dia tidak mengerti dengan lagu itu dan orang yang mendengar tidak tahu. Sehingga tidak nyambung lagu itu ke orang nan mendengar. Sama jo Jepang jo orang pekumbu. Orang pekumbu kan banyak mengalir-galamai pak. Kita kok pernah dijajah Jepang. Masuklah tentara Jepang ini ke kota Payakumbuh. Apa kata ibu-ibu yang berjualan gelamai itu? Boleh lawan. Balilah Tuhan. Ya kan? Jepang mengerti tidak bahasa Payakumbuh? Tidak. Diangkatnya gelamai itu. Batanyonya jo bahasa Jepang. Korewa na desu ka? Iko kue agobu. Itu bahasa Jepangnya Korewa. Cik ibu-ibu kok kalau main tak nang Korea kok nama. Iko na lombu mas. Lain nyambung. Ya kan? Tak nyambung bahasa tu. Tu panjang lo Jepang berangnya. Jepang kalau berang bagero je. Itulah berangnya tu mah. Tapi ibu-ibu kan tak cameh doh. Tak bagulo dawan basoka aja. Aikolah nanta jadi kalau katib bahasa Arab nang kemendanga orang bahasa Indonesia. Kan ada orang pak sesuatu musaji khutbah tu jo bahasa Arab sesadonya. Itu dakwah ndak nyambung karena orang banyak mengerti bahasa Tapi kalau kita ingin jadi katib di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, silakan bahasa Arab. Tapi orang awak nan kutubah bahasa Arab tu pak bukunya calik. Kutubahnya tiap hari Jumaat cik tu saja. Makanya gila nama di masyarakat umum kutubah ayam. Sinan orang sok Jumaat kutubah ayam aja. Ambo menyangko dulu kok iyo ayam kironya bahasa Arab. Jadi di buku tu sering diulang kalimatnya fi kulli ayam. Artinya pada tiap-tiap ayam tu hari. Ayam. Ya kan? Fi kulli ayam pada tiap-tiap ada orang awak kau tak mengerti bahasa itu, ketubah ayam nyempil kelej. Nah, ini dia.
Jadi dakwah ini bisa nyambung kepada kita kalau bahasa yang disampaikan bahasa yang kita pahami. Nah, untuk itu kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu tidak mengerti bahasa saya, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena spesifik saya bicara itu pepatah, pantun, bahasa Minang. Kalau di Indonesia kan sesadonya tidak duduk gaji itu. Lebih-lebih kadang-kadang bos asik bahasa Indonesia. Apa contohnya? Di kampung saya ada orang miskin. Bahasa Minangnya bansai. Ada kawan yang tidak pas bahasa Indonesia ini. Orang tua saya bangsat. Itu lain loh artinya. Jadi tidak bangsat tapi miskin. Abanse itu bahasa Minang. Nah, ini kan. Ada dulu babi masuk ke dapur orang, Pak. Ada pula orang tak sekolah, dia berusaha aja bahasa Indonesia. Datang polisi, bagaimana ini babi itu, Pak? Babi itu masuk ke kandang Kak Sidah, diumbafnya Kak Sidah itu. Ya kan? Terkejut beliau masuk ke rumpun batuang. Inilah kaum muslimin yang akan terjadi. Jadi saya akan berbahasa Minang, tapi yang kurang mengerti nanti akan saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Apa arti dari ayat yang saya bacakan tadi? Kampung akhirat yang penuh kebahagiaan itu, kira-kira kampung akhirat itu kan dua, Pak. Pertama surga, kedua kalau Allah bicara kampung akhirat yang penuh kebahagiaan, neraka itu atau surga? Surga. Naj'aluha, kami jadikan untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak menyombongkan dirinya di muka bumi. Iya kan? Sekarang apa perbedaannya sombong menurut Allah dan sombong menurut kita? Kita kadang-kadang, Pak, kalau ada orang tidak mau menegur kita atau orang itu pendiam, kita sudah berbaik sangka, berburuk sangka saja orang itu sombong. Ada orang kok pendiam, Pak, jelek ke orang lain, kawininya sependiam. Ya? Pernah ditanya orang serupa itu tuh, Pak. Nyuruh anaknya, Pak. Ya, ditanya dek kawan bininya. Jadi udah kalau ingin bergaul Jawa deknya pendiam, baa keceknya. Ya kan? Nyotanya usus kita lah salah disa aja. Nah kalau lah nyotanya salah disa tu bininya lah tahu tu nya lah loleh. Anak doanya ngicik-ngicik tu deh. Kenaknya banyak yo. Ini orang pendiam kok akanya panjang. Ya kan? Aja di kecen orang tu sombong, tapi dia pendiam. Ya kan? Kemudian ada lagi orang mengatakan orang sombong nyo meninggi semengecek. Anak yang kerajo sekian, gajinya sekian, berpuluh-puluh juta lah tabuek di rumah di nyo arago 7 miliar. Sabun kabun sawitnya di Kota Luak Kuantan 750.000 hektar lawe lo dari tanah Prabowo. Ibu dan bapak-bapak yang ya kan? Pokoknya mengecek meninggi je. Itu dikatakan juga oleh manusia tapi kalau sombong menurut Allah, orang yang hidupnya tidak mau mengatur diri dengan peraturan Allah. Dia suka mengatur dirinya dengan hawa nafsu. Itu orang yang disebut Allah sombong. Jadi beda, Pak. Sombong menurut manusia, sombong menurut Allah, itu siangnya malam bedanya. Iya kan? Jadi yang sombong menurut Allah itu orang yang tidak mau mengatur dirinya dengan peraturan Allah. Sekarang pertanyaannya, peraturan Allah itu cocok enggak untuk kita? Cocok, Pak, karena yang membuat ibu siapa? Allah. Yang mengajari kita Allah. Enggak guru je orang gaya wak majawak, lahirnya yuk, lahiriahnya benar. Tapi batiniahnya Allah yang mengajar.
'allamal insana ma lam. Allah yang mengajar manusia apa yang tidak dia tahu menjadi tahu. Yang mengajarnya Allah. Ya kan? Begitu kekuasaan Allah itu kepada kita. Ibu, jadi kalau kita, bapak, ingin mendapatkan tempat yang terhormat dan penuh kebahagiaan di akhirat, yaitunya surga, jangan sombong. Sombong itu kalau di Sumatera Barat 3 macamnya, Pak. Pertama, sombong padi ndak berisi, atau disabui orang jadi Bukit Tinggi padi ampo. Yang kedua, sombong kodo bendi. Nan ketiga, sombong kabau mailo kilangan. Nah, kalau ibu-ibu pergi ke Matur, Kabupaten Agam, tuh banyak di sini ladang tabu. Tapi bukan untuk dipotong-potong, dijual di pasar, diperas. Ya kan? Itu dikilang namanya. Binatangnya namanya sapi, dia berkeliling begitu. Yang punya sapi itu orang menerima upah, yang punya kebun orang yang punya tabu. Ada lo sombong, iya kan? Sapi memutar kilangan tuh, ada, iya kan? Ndak tangguang bunyinya tuh donyo kue, ndak tahu nyo bahasa luku dua nyo lalu ko. Apiti ndak dapat lo tuh, bangko ndak tentu dek sapi ko diupah mengilang tabu tuh, matonya batutui jo tempuruk. Apa buta saja. Nyo tanyo ada orang kau orang punya sapi kok. Ketika memutar kilangan tebu ini, kenapa mata sapi ditutup, Pak? Jawab orang yang punya sapi tadi, supaya jangan nampak dek sapi kok orang baladang tabu magian piti kawak. Ya kan? Nyo paolo-olo anse sapi kok dek orang punyanya. Nama ilo kilangan inyonya marimo piti. Amana renca awak jadi sapi pado jadi urang. Renca jadi urang. Awak yang mengendalikan, yang dapat uang kita. Begitu beratnya pekerjaan sapi itu, hari raya haji nyoda biar orang. Untuk apa? Untuk korban. Bu, ibu-ibu ada nggak ikut korban ini? Ada. Apa yang ibu katakan ke sapi itu sebelum dia disembelih? Ibu katanya ke sapi itu, besok kau tanya dulu. Sebabnya kadidah biar dagingnya kau dimakan. Anak ke kami tanyuan Pak Ustaz. Babi siap saya. Allah babi niang. Kiro-kiro kok pandai sapi itu mengecek? Jawabnya, alu leni. Kenapa? Karena sapi yang disembelih untuk korban itu umurnya paling tinggi 4,5 tahun. Kalau sapi kare dagingnya Pak, iya kan? Nah, jadi sapi korban itu dagingnya itu lunak, manis. Dibuat randang, dibuat kalio, dipanggil pade, sadonya lah. Lama kalau dia harimau, nak donya panggil pade, langsung makan. Tuh daging sapi. Nah, jadi tahun yang ketiga, babisiak ke sapi itu sebelum didabi lah deh. 5 tahun barulah didabi orang. Ikulah ragainya, alunya didabi orang. Ini bapak. Kan syukur awak jadi orang. Makanya jangan sombong. Adolai sombong padiampo. Ada nggak ibu-ibu yang suka lagu Minang yang dilakukan oleh Pak Zalmon? Dia telah meninggal, tapi kasetnya masih ada. Apa lagunya? Rato Padiampo. Kenapa padi yang tidak berisi ini akhirnya meratap, menangis, menyesal? Iya kan? Karena dia tidak menunduk. Padi ampo itu bu, baitu kateha. Karena isinya tidak ada. Kalau padi berisi, semakin berat, semakin merunduk dia.
Apa kata padi ampo tadi? Aden tinggi semampai, waang randah bungkut. Nang kecil padi berisi biarlah. Rancak lah waang tinggi semampai gagah biarlah bo bungkut pendek. Ketika akan panen, ikut diambil orang. Kutiko kamairi kamalambui nyolambui orang. Kutiko mangin baru nyo tahu diuntuang. Padi yang berisi lurus jatuhnya ke bawah. Padi ampo tadi di tabangan angin karena isi nak ada. Hanya tinggal jadi orang di tengah sawah. Padi berisi ko nyo bawa orang pulang. Nyo jamu di alaman neler, lama siak nyo tumbuh, nyo indang, nyo tapi tarik, nyo pilih atas cie-cie, tak jarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, di sinan napi mangkoi duit. Lah masak nasi itu biko lah masak sama lado, ulam lado sambal. Nyo angke orang nyo tangan suwo, nyo bacokan bismillah. Padi ampo akabah. Baujan bapak aneh di tengah sawah. Dek itiak badan tak lama. Karena isi nak do. Muncul itiak tu pakai filter. Tantu dia padi dan ampo padi nan barisi. Sedangkan padi barisi ko saja pak sombong tasisi ayo. Amarato lah padi ampo tadi. Aratoknya. Lapeh nandari pasabaso anda menjalang simpang canduang kakida kepandakian malang mana jadi padi ampo niek nak samo masuk karuang di sisi angin di tempian. Bagi bapak yang tidak memahami bahasa Minang, ya kan, kita makanan utama kita kan nasi itu dari beras, itu berasal dari bahasa Arab arroz. Dipelesetkan oleh orang Inggris katanya rice. Yang peleset orang Indonesia beras. Asal katanya arroz dari bahasa Arab. Iya kan? Kemudian asalnya beras itu dari apa? Dari padi yang setangkai itu pak ada yang tidak berisi. Atulah yang disebut padi ampo tadi. Karena tidak ada berisi, bapak-bapak dia ringan. Akhirnya karena dia sombong dengan tidak ada isi, dia tersisi. Padi yang berisi tadi dijemur, ditumbuk, ya kan? Akhirnya ditanah jadi nasi terhormat hidupnya. Padi yang tidak berisi tadi kena hujan, kena panas di tengah sawah. Maka hilanglah jati dirinya. Maka kita jangan dalam hidup ini sombong. Tetaplah menyembah Allah. Karena apa? Allah itu berhak kita sembah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tak ada yang berhak kita ibadahi, hanya Allah saja. Kepada orang tua bagaimana Ustaz? Hormat. Berbuat baik, bukan menyembah. Coba kita simak surat Al-Isra. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kami perintahkan kepada manusia agar menyembah kepada saya saja. Bukan menyembah kuburan, bukan menyembah lahar gunung, bukan menyembah segala macam barang-barang keramat. Menyembah itu hanya kepada Allah. Setelah engkau sempurna menyembah Allah, tidak mempersekutukannya, apalagi tugasmu wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tuamu berbuat baik. Sebagian kita ini pak, ke istri sangat sayangnya, tapi orang tua tak dibantu. Itu namanya takwik di bini. Namanya orang Sumando masuk luka. Ya kan? Padahal yang mendidik, yang membesarkan, yang menanggung pesakitan ketika hamil, antara hidup dan mati, menahan sakit ketika melahirkan. Siapa dia? Itulah ibu kita. Ya kan? Jadi setelah kita menyembah Allah, tidak mempersekutukannya, kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Nih.
Siapa contoh-contohnya yang sombong itu? Ada dahulu namanya Napoleon Bonaparte. Ketika dia hadir di tengah khalayak ramai masyarakatnya, orang mengagungkannya. Ya kan? Apa kata bawahannya kepadanya, stafnya, Pak Napoleon? Betapa cintanya rakyat kepada engkau. Engkau dielu-elukan ketika datang. Saat itu Napoleon dalam keadaan sadar nampaknya. Nanti kalau saya jatuh, mereka juga akan menghina saya. Ya kan? Sadar dia saat itu. Tapi lama-lama dia sombong. Banyak rakyatnya yang dipenjarakan. Banyak tokoh-tokoh masyarakat yang dimasukkan ke dalam bui. Ditangkap. Timbul kesombongannya karena kekuasaan. Memang manusia itu kata Allah banyak begitu. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, manusia itu banyak menyombongkan diri kalau dia sudah merasa dirinya mampu. Mampu dengan kekuasaan, mampu dengan pangkat, mampu dengan kekayaan, timbullah penyakit sombong atau congkak. Penyakit sombong congkak itu kalau tidak bisa diobati, dia menjadi fasad. Wala fasadan, kata Allah, jangan engkau berbuat fasad. Fasad itu apa? Kerusakan. Ya kan? Apa ada orang merusak bumi ini? Ada. Painyo karaimbo nyo bao sinso, nyo tabang kayu kadang-kadang. Akhirnya hutan itu menjadi gundul. Ketika hari penghujan seperti ini terjadi longsor karena tidak ada yang menahan lagi kayu-kayu besar itu dia tebang. Ya kan? Nan menabang hutan rimbo itu Pak, indak orang hutan nanti gasinan. Tapi orang hutan nan indak babulu. Ya kan? Nah, menangkapnya susah. Kenapa susah menangkapnya? Yang menebang hutan itu si Janggui, nan mawasi si Garembe, nan membuat surat izin si Jambang, nan mairiang anoto ke kota agar kayu itu tidak tertangkuk si Sungui, Jambang, Garembe di mana tumbuhannya? Di muku saya, nyinyo sebeyoyo baga menangkuknya. Itu juga persoalan narkoba gini Pak. Narkoba itu bukan seludupan sekarang lagi, tapi galeh oknum. Kita tidak menyebutkan institusinya. Ya kan? Saya pagi tadi Pak, ngaji di lapas perempuan. Kemarin di lapas laki-laki. Apa kasus-kasus orang yang di lapas itu? Banyak kasus narkoba. Ya kan? Kenapa? Orang di lapas pun bisa kadang-kadang berjualan narkoba. Dia lah sepakai. Kalau orang dari jinan nang menggaleko barang tu aden. Jadi orang kalau lah bayu-yu untuk maksiat, bapak-bapak, ibu-ibu, itu sulit memberantasnya. Sulit. Inilah yang disebut orang sombong. Ya kan? Sedangkan Allah mengatakan, ya kan? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kamu boleh bertolong-tolongan untuk berbuat baik dan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan engkau bertolong-tolongan untuk berbuat dosa dan permusuhan. Jadi narkoba itu bisa menimbulkan permusuhan, bisa. Orang lapas itu mengatakan kepada saya tadi, ada orang ingin keluar dari jaringan narkoba itu, tapi dia sudah terlanjur memasuki jaringan internasional. Jo keluar, kecil. Besok jo keluar gang, kami tembak aja. Makanya jangan mendekat ke sana. Kita akan ikut terlibat segalanya. Sekarang anak-anak kami yang muda-muda ini Pak, tidak berpikir sampai ke sinan nyodo. Nya coba narkoba talamak bekonya jadi kurir. Jadi kurir ini hukumannya sangat besar.
keluar tidak bisa lagi. Ya kan? Kalau tidak diancam kita oleh anggota. Nah ini. Ya kan? Jadi sulit sekarang Pak di negeri kita ini. Ya kan? Sulit. Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi bukit, kasuok koto nan gadang. Ba'a kolah lain negari kini makin diubek makin sakit, tawa seterak biso nan datang. Ya kan? Dukun mau bek lah damam pulo. Kalau lah dukun yo dokter nan damam siapa mau bek oleh. Kini di negara awak kolah banyak dokter tu nan sakit dan diarokkan untuk membimbing kita, itu yang berbuat kesalahan. Ya kan? Itu yang merugikan bangsa dan negara. Mana babayo orang Maliang sawit nyo pakai sebo, nyo pakai baju hitam, di Teluk Kuantan namanya ninja. Aman babayo orang tu orang korupsi. Nyo sama Maliang apa? Mana yang bahaya? Orang korupsi yang paling bahaya. Ya kan? Kalau ninja tadi Maliangnya malamnya nanti nari kalam mukonya pakai sebo. Tapi kalau Maliang yang canggih itu Maliang siang hari duduk di atas kursi baju kemeja putih pakai dasi. Maliang siang hari. Dia bapak-bapak dibuat pula suatu apa? Taktik. Apa? Ada yang menyokongnya. Jadi kalau dia tertangkap, ya kan? Itu para jemaah yang terhormat disuruh lari sudah tuh. Sebab kalau nyoboka rahasia kok banyak lo lain keterungkap. Ya kan? Makanya orang kok disuruh lari di kecil ndak masuk. Anda dukun mensaki lepas. Aja itu. Makanya berusahalah kita, ya kan, di dalam hidup ini menyelamatkan diri kita. Untuk selamat itu jangan sombong. Orang sombong dimarahi Allah. Orang sombong akan dikucilkan oleh Allah. Ya kan? Kalau kita sudah tiba di tingkat yang kedua, berbuat kerusakan, berbuat fasad, itu tidak akan baik lagi. Apa itu fasad? Orang kalau sudah mengkonsumsi narkoba, minuman keras, dia mabuk. Kalau mabuk, akal sehatnya hilang. Ketika mabuk itu diperkosanya anak kandungnya. Itu yang dikatakan fasad. Ketika mabuk itulah diperkosanya anak tirinya. Ketika mabuk itulah diperkosanya adiknya. Ketika mabuk itulah dia membunuh istrinya. Makanya Allah mengatakan apa yang dilarang Allah itu ada bahayanya. Jadi Allah melarang kita itu untuk keselamatan kita. Masalah narkoba, judi, minuman keras itu dosa besar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, innamal khamru, minuman keras termasuk di sana narkoba, wal maisiru, judi, wal ansabu, menyembelih korban demi berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan meramal. Ya kan? Rijsun, apa itu rijsun? Nenek moyangnya najis. Nenek moyang najis itu najis sangat berat. Min amali syaitan, dari pekerjaan syaitan. Jauhkanlah dirimu daripadanya, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dikasihi Allah. Ya kan? Jadi anakku, para remaja, jangan sombong dengan meneguk minuman keras. Jangan sombong dengan mensubsumsi narkoba yang akan teraniaya diri kita. Sesudah itu keluarga kita. Sebab orang mabuk, akal sehatnya 98% hilang. Ya, orang yang tidak mau tahu dengan peraturan Allah itulah yang disebut sombong.
Apa yang akan kita sombongkan di dunia ini, Pak? Pertama, lebih-lebih kita umat Nabi Muhammad ini. Umur kita pendek sama dengan umur Nabi itu. Sekitar 60-an, 70-an, paling tinggi 80-an. Sedangkan hidup kita di dunia ini berproses. Dan proses itu akhirnya menjadikan kita tua. Nah, misalnya kita ada sama masuk sekolah SD, SMP, SMA. Kemudian sudah lulus di SMA. Kita tes masuk perguruan tinggi. Setelah kita dapat di perguruan tinggi, bertemu teman yang sama di SMA tadi. Apa dia bilang? Kamu di mana kuliah? Saya di Undri. Kamu? Saya di Fakultas Pajajaran, di Universitas Pajajaran. Kamu di mana? Saya di UGM. Kamu di mana? Di USU Medan. Kamu di mana? Di ITB Bandung. Kamu di mana? Saya di Unan saja, karena kebetulan rumah saya di Pau Padang, berjalan kaki ke Unan tulah tibo. Nah, selesai kuliah, lada pek rajo, reuni lo balik. Ani mah rajo, ambo di PLN. Ani mah ambo baladang sawit di Riau. Jadi ambo kan insinyur pertanian, ambo dak cari kerajo pemerintah. Bagaimana ilmu yang saya tuntut di kampus ini bisa memodernisasikan pertanian untuk bisa hasilnya lebih banyak dari pertanian manual. Ini orang menciptakan pekerjaan sendiri dengan ilmu yang dituntut di kampus. Alumbara orang Indonesia serupa itu, Pak. Asal tamat kuliah mencari kerja. Ya kan? Orang kuliah banyak, tamat lapangan kerja sedikit. Jadi kalau seluruh sarjana mengharapkan jadi pegawai negeri, kerja di PLN, di Telkom, ya kan? Itu tidak akan dapat semua. Rancak menolak ombak di tepi pantai le. Begitu ombak tiba tapi kita tolak ke dalam le. Ya kan? Ini. Jadi kita harus menciptakan lapangan kerja. Ya kan? Oh karajo awak Pak, umur 56, 58 nyo pensiunan di orang. Nah, dapat kita pekerjaan, dah bertemu teman lagi, 5 tahun kemudian bertemu. Lah di mana ang nanggadang kuliah? Anak ditanya oleh. Anak mo nanggadang di SMA baru itu karena ambo babini sarila umur 27. 2 tahun lo nang kadape anak di SMA, anak mo nanggadang. Wah, amo lah minantu cik. Ya kan? Atun ndak ada lo susu oleh. Ya kan? Lah samo pensiun basobok balik di kantor nyopui pensiun. Tanya oleh. Lah bara orang awak nan samo pensiun ko mati. Itu pertanyaan lah. Ya kan? Itulah 5 tahun lo ndak basobok lo lihat. Bara orang nan tinggal awak samo pensiun. Nan awak bertanya aku umur lagi gak panjang. Ya kan? Tapi lah 87 kan. Ba'ala kutiko tu datang anak jo cucu malam mariakat ke rumah awak tak tentu le. Anak saya kau lupa deh. Atau namanya begitulah perjalanan hidup kita di dunia ini. Semuanya adalah kepunyaan Allah, secara berangsur-angsur diambil oleh Allah kembali. Kita tak punya kuasa. Konan mudo-mudo gagah-gagah rancak-rancak wah nanti lah umur 60 kalian sama muko kalian juta ruang bawa. Jadi lah. Ya kan? Nggak akan bertahan kita muda. Kalau lah bentuk taruang bawa tu muko panik membadak isawa. Tinggal sebadak di karinyuitnya tu. Ya kan? Dia lagi aja bibi ko lipstick na merah. Nyola tak kulai ke bawah bibi ko. Ya kan? Nak rancak bentuknya le. Mencali ke bawah ke kaki, tumi la rata-rata, la tumbuh cilale hitam. Urek batih keluar serupa urek jawi-jawi. Nak mulus batih tu. Jadi ada batih ranggai. Keluar tak buang darah nang gadang tu. Ya kan? Sagadang paru ayam. Begitulah kita sudah tua. Akhirnya dapat sakit remeti asam
urat tu dapat lo penyakit gula, ya kan? Kemudian komplikasi jo penyakit kuniang, hepatitis, penyakit gula, bapentang gula, hepatitis disuruh makan gula. Kalau lado itu Pak minta salah sore anyui lah. Itu disebut oleh orang kini komplikasi. Inilah kehidupan kita. Ternyata itu diangsur-angsur oleh Allah sedikit demi sedikit. Akhirnya kita meninggal. Yang menyusahkan meninggal ini bukan sakit matinya. Apa? Apakah amal sudah cukup kita bawa mati? Iya kan? Jadi saya himbau kita semua Pak, lebih-lebih kita yang laki-laki, iya kan? Bangunlah kita jam 3:30, jam 4 itu tambah salat fardu ini dengan salat sunat. Awak lagai, kok tak ada nak kata sinta 6:30 pagi dah Pak. Kalau ada tu berlalu-laluan. Kata hadis Rasulullah, iya kan? Saparo kubur tertimbun, alun barangke orang nan menimbun kubur tadi lah. Malaikat mungkar nangkir lah tanyo lah tibonya. Itu kata hadis Nabi, nak kata amor. Ya kan? Apa yang ditanya oleh malaikat itu? Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Orang yang akrab dengan kita, yang dekat dengan kita, ndak ada tanya oleh malaikat. Kecik apa ada malaikat tu kemenanyo nanti man bini tuka cina ada. Tu kalau itu nyatanya tu jawab awak Rostini gitu ya. Kebetulan bini awak namanya si Ros. Tapi itu enggak tanya oleh malaikat. Ya kan? Untuk itu orang yang tidak sombong akan banyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, hati kita lembut, kesombongan hilang. Dan membaca Al-Quran itu bukan menjadikan hati lembut, jiwa terobat saja. Idza utiya min qibali ra'sihi. Setelah terbujur kita nanti di dalam kubur, datanglah malaikat akan mengazab kita dari kepala. Min ra'sihi dafa'atut tilawatul Quran. Malaikat tidak sanggup mengazab karena ada orang itu banyak membaca. Jadi membaca Al-Quran itu Pak akan dibelanya kita di kubur nanti. Dafa'atut tilawatul Quran. Dia dibela oleh bacaan Al-Qurannya. Tidak bisa muazab dari kepala itu. Ya Allah, hamba engkau yang meninggal ini banyak membaca Al-Quran. Anak kecil Allah datangi dari tangannya. Idza utiya min qibali yadaihi. Datanglah dia malaikat akan mengazab dari tangan. Apa yang terjadi? Dafa'ahus sadaqah. Dia dibela oleh sedekahnya. Rasanya tadi Pak pengurus ada menggeliti ini perkara sedekah. Ya kan? Akal wala sedekah tu. Karena kita akan dibela nanti, tidak diazab oleh malaikat. Dari tangan kita dia datang, tangan itu berbicara bahwa tangan orang ini banyak mengeluarkan sedekah. Nah, jadi tidak sia-sia hidup ini. Sedekah tidak sia-sia, baca Quran tidak taluk dari tangan kau. Ya Allah, kau orang sangat berjuang sosial yang tinggi. Nyo punya anak asuh di rumah, 10 anak yatim nyo pelihara. Sudah tu orang-orang lama ekonomi nyo bantu, nyo balapau nasi hari Jumat, nyo hantar nasi ke panti asuhan. Banyak sekali sedekah infaknya ya Allah, tidak bisa muazab dari tangan kodok. Kecil Allah azab dari kaki. Idza utiya min qibali rijlaihi. Kenapa rijlaihi? Kaki kodo dua. Nama kaki ampe itu Jawi saja Pak. Iya kan? Kabau, kudo. Kalau kita kaki dua. Ya lihat awak nak melakangi langit do kepala awak kata. Kalau ampe kaki Pak melakangi langit awak.
Bahasa Inggrisnya lahiran caknya nama awak, saya nama anak pak animal. Tapi itu bahasa Minangnya binatang. Idza utiya min qibali rijlaihi, kemudian pindah malaikat akan mengazab dari kaki, dafa'ul masyiyu ilal masajid. Ndak taluk ledinya mazhab dari kaki do. Kenapa? Karena kaki jamaah ini ringan mendatangi masjid untuk salat berjamaah. Baca Quran, sedekah, rutinkanlah setiap hari. Salat wajib jangan di rumah, pergilah ke masjid. Ndak taluk de malaikat mungkar nakir datang dari kabalo dek membaca Al-Quran. Ndak taluk dia dari tangan, dek tanganku banyak baim mainfak. Nak taluk dari kaki kerana kaki ku ringan pi berjamaah ke masjid. Biasakanlah itu. Ya kan? Jadi baalai kecek malaikat kau ke Allah. Padia selanya lalu. Tak ada ruangan untuk engkau mazhab inyo. Ya kan? Itulah tekaluk saya nak donan mazhab. Ya kan? Tuta sinta arilah kiamat. Allah batamu jo kawan awak beko dah dibangkiin di kubur. Samanta saya rasulnya nanya, rasul lalu samalam saya awak lah kiamat. Jadi orang-orang yang taat pak, kalamo kiamat gua. Tapi bagi orang yang taat hanya seperti lalu sanjo tersinta pak bagi. Kau nak apa coba lah mati beko. Tapi kalau orang yang taat ya, kalau banyak dosa jangan mati lalu dah tobat lalu. Jangan mati sekarang, tobat dulu. Tobat itu akan diampunkan oleh Allah. Tapi kalau sebelum tobat dosa banyak kita meninggal, maka meninggal kita su'ul khatimah. Inilah semalang-malang orang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pertemukanlah saya dengan jamaah yang setia ini ya Allah di dalam surgamu nanti. Ampunkan dosa beliau, maafkan kesalahan beliau. Semoga anak-anak kami yang muda ini mendapatkan cucu yang saleh dan cucu yang salehah.